Oke. Hari ini kita belajar tentang apa yang kita harus persiapkan sebelum rapture ya. Sekarang kita semuanya berharap kita rapture kan. Siapa yang kepingin ikut rapture? Atau kepingin di dunia ini mempertahankan harta benda? Mempertahankan harta benda, jadi nggak mau rapture. Nah, kita ini mau saya tidak membahas tentang kapan itu rapture dan sebagainya, karena saya sudah sering berkhotbah di sini, mengajar. Sabtu ini bukan khotbah ya, tetapi pengajaran. Makanya kita benar-benar membuka banyak ayat. Jadi nggak cuma, kalau khotbah lebih mudah karena nggak mengupas ayat. Kemudian saya hari ini banyak mengajarkan tentang jubah. Beberapa kali saya menyampaikan tentang jubah, tetapi saya tidak mengajarkan benar-benar tentang jubah atau pakaian untuk persiapan rapture, sehingga hari ini khusus berbicara tentang pakaian atau jubah. Karena apa saja sih yang kita persiapkan untuk kita rapture? Menurut Alkitab ya, yang ada ditulis di Alkitab, ada 5 hal yang kita harus persiapkan untuk kita bisa rapture. Yang pertama, kita harus menjaga api. Yang kedua, harus menjaga minyak beserta dengan minyak cadangannya. Itu ada di video khotbah saya tentang persiapan rapture. Waktu itu mau bikin videonya lagi, tapi tidak sempat. Saya ini balapan buat videonya. Yang ketiga adalah menjaga pakaian kita. Tadi menjaga api, menjaga pakaian, kemudian menjaga minyak, ya kan? Kemudian yang keempat adalah menjaga iman. Ketiga 5 adalah berbuah, tetap berbuah, ya. Jadi 5 hal ini kalau di dalam Alkitab. Nah, tetapi hari ini saya hanya bicara tentang bagaimana menjaga pakaian kita supaya kita siap pada waktu Tuhan menjemput gerejanya. Saya akan buka dulu PowerPoint-nya. Oke. Persiapan rapture atau jubah. Kita buka dulu di dalam Wahyu 16 ayat 15. Sekali lagi saya pernah mengutip sedikit-sedikit tentang jubah. Semua yang ikut pengajaran ini tahu. Cuma saya tidak pernah menjelaskan lebih detail, tapi hari ini lebih detail tentang pakaian atau jubah. Di dalam Wahyu 16 ayat 15 di sini dikatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Jadi di sini dikatakan Tuhan akan datang seperti pencuri. Dan dikatakan berbahagia dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Supaya apa? Jangan pada waktu Tuhan datang kita kedapatan tidak berpakaian atau dalam keadaan telanjang. Nah, apa ini yang dimaksud dengan pakaian? Pakaian ini adalah yang pertama, arti dari pakaian ini yang pertama adalah pakaian rohani yang Tuhan berikan kepada kita pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita menerima Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan pakaian rohani atau pakaian Tuhan memberikan, ada kemuliaan Tuhan yang menutupi kita berupa pakaian, dan ini gratis. Tetapi untuk menjaga kita tetap berpakaian, itu ada harga yang harus dibayar. Jadi pakaian ini diberikan oleh Tuhan supaya tidak ada ketelanjangan. Makanya anak-anak Tuhan itu semuanya di dalam, pada waktu terima Yesus, kita semua berpakaian. Tidak ada yang telanjang. Makanya seperti yang terjadi pada waktu Adam dan Hawa ada di surga, ada di
Taman Eden. Mereka itu berpakaian, ada kemuliaan Tuhan. Makanya pada waktu dia makan buah pengetahuan, dia mendapati diri mereka, loh kok saya telanjang? Kenapa? Karena pakaian itu hilang. Nah, kita mulai lihat bahwa mereka itu berpakaian. Kenapa berpakaian? Saudara harus tahu, Tuhan kita itu adalah Raja. Tuhan kita adalah Raja. Raja selalu melakukan segala sesuatu dengan elegan, dengan sangat excellent, tidak memalukan. Segala sesuatu harus punya sopan santun. Segala sesuatu punya etika yang tinggi. Semuanya serba terhormat. Makanya anak-anak Tuhan, karena kita anak Raja, maka Tuhan memberikan kita pakaian. Sama dengan anak yang hilang pada waktu dia pergi dari rumah bapaknya. Waktu dia kembali, pertama yang bapaknya berikan adalah pakaian. Karena pakaian itu juga menandakan, menunjukkan identitas kita. Pakaian menunjukkan identitas kita. Siapa kita akan dapat dilihat dari pakaiannya. Jadi anak-anak Tuhan itu berpakaian. Tetapi pakaian yang kedua artinya adalah perbuatan. Apa yang kita pikirkan, perasaan kita, perbuatan kita, itu akan berbicara tentang pakaian. Jadi yang pertama pakaian berbicara tentang pakaian rohani yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita tidak telanjang. Ini benar-benar ada di alam rohani, itu benar-benar nyata pakaian itu. Yang kedua artinya adalah pakaian adalah berbicara tentang perbuatan. Kita baca dulu di dalam Yesaya 61. Di sini dikatakan ayat 10, aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Di sini dikatakan jiwaku bersorak-sorai sebab Tuhan mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Jadi pada waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita menerima pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Jadi kita semua, makanya ada banyak orang-orang yang dulu punya keterlibatan dengan ilmu hitam, baik itu dukun atau tukang-tukang sihir, ya kan? Itu banyak yang bersaksi, mereka itu tahu orang ini Kristen apa enggak, dilihat dari pakaiannya. Orang Kristen itu berpakaian. Makanya orang Kristen itu dilindungi, ada perlindungan. Mereka tidak bisa membaca pikiran kita, nggak bisa membaca hati kita, karena kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Tetapi orang tidak di dalam Tuhan, mereka semuanya terbuka, mereka semuanya telanjang. Nah, lalu tadi firman Tuhan katakan begini, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan memperhatikan pakaian kita? Karena pakaian kita bisa bernoda, bisa koyak, bisa hilang. Ini sudah saya sampaikan. Cuma hari ini saya buka ayat-ayatnya. Dulu biasanya saya coba cuplik-cuplik aja ya. Khotbah sesuatu, terus saya cuma berikan cuplikannya. Nah, pakaian ini kenapa harus dijaga? Karena pada waktu Tuhan datang, saudara harus didapati bukan hanya berpakaian, tapi pakaiannya dalam keadaan bersih. Karena pakaian kita bisa bernoda, bisa koyak, bisa hilang. Jadi ada 3 level dosa yang mempengaruhi pakaian kita, bisa bernoda atau tercemar, bisa koyak, bisa hilang. Benar nggak sih pakaian kita bisa bernoda? Kita baca dulu di dalam
Di dalam Zakaria 3 ayat 1 sampai 5 di sini dikatakan begini. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardi engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardi engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Di sini dikatakan bahwa Yosua, imam besar, pada saat itu berhadapan dengan malaikat Tuhan. Iblis mendakwa dia karena pakaian Yosua ini kotor. Apa hubungannya iblis mendakwa Yosua karena dia dalam keadaan berpakaian kotor? Saudara, di hadapan Tuhan itu kita harus dalam keadaan bersih. Nah, nanti saya akan jelaskan itu seperti apa. Nah, di situ dikatakan pakaiannya Yosua itu kotor. Pakaian kotor itu bicara tentang apa? Kita akan baca. Di dalam Yudas 1 ayat 23 berkata gini, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dipercemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Di sini dikatakan pakaian mereka dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Pakaian yang tercemar, pakaian rohani yang bernoda, itu bicara tentang dosa. Makanya di alam rohani, dosa itu nggak bisa disembunyikan. Tadi dikatakan keinginan-keinginan dosa membuat pakaiannya itu menjadi cemar, menjadi bernoda, menjadi kotor. Jadi, saudara harus tahu, baru keinginan dosa itu mencemarkan. Tetapi di level yang kedua, perbuatan dosa membuat baju kita, pakaian kita terkoyak. Kalau kita stay di dalam dosa, maka pakaian kita bisa hilang dan didapati kita dalam keadaan telanjang. Seperti saya pernah sampaikan di sini, ada seorang anak Tuhan, dia seorang pendoa syafaat. Memang dia dikaruniai Tuhan untuk nggak cuma mimpi ya. Kalau Tuhan menyatakan sesuatu nggak cuma penglihatan atau mimpi, itu seringkali itu mata dia itu bisa lihat dengan nyata hal-hal yang terjadi, sehingga dia melihat seorang WL itu dalam keadaan telanjang. Dia memang bisa menjelaskan tentang penglihatan yang dia lihat, tetapi itu ya kami saling melengkapi. Kalau dia sampaikan kepada saya hal-hal yang pernah saya ajarkan, jadi Tuhan ajarkan saya tentang firman-Nya, hal-hal yang Tuhan buka tentang firman, tetapi orang lain, seorang pendoa syafaat, dia melihat dengan secara real apa yang dia lihat, sehingga kita klop di dalam Alkitab, apa yang dia lihat dan apa yang pernah saya ajarkan. Nah, kemudian, jadi orang ini, kenapa ada orang yang sampai kehilangan pakaiannya? Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang memperhatikan pakaiannya, supaya waktu Yesus datang, jangan dia kedapatan dalam keadaan telanjang. Nah, itu sebabnya juga saya sudah ajarkan, kita harus melihat firman, segala sesuatu harus dengan utuh.
Kalau tidak, kita bisa tersesat, kita bisa ujungnya menuju maut, bisa kita menjadi salah paham dengan Tuhan. Atau janji Tuhan tidak digenapi karena kita tidak melihat segala sesuatu dengan utuh. Makanya ada banyak orang yang percaya kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan kita, tapi hanya karena kasih karunia. Hanya karena anugerah, padahal firman Tuhan yang lain berbicara, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi harus utuh. Demikian juga waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima pakaian keselamatan dengan cuma-cuma. Tetapi untuk menjaga pakaian kita tetap bersih, dan kita tetap berpakaian, ada harga yang harus dibayar. Nah, pernah nggak saudara itu, saya kasih tahu dulu tentang level-level yang pertama ya, yang membuat pakaian bernoda. Tadi kan dikatakan keinginan-keinginan dosa. Itu membuat pakaian kita itu bernoda. Itu contoh, kita itu keinginan dosa, kita tersinggung, kita ada kesombongan, kita kemudian perasaan iri hati. Itu semuanya membuat pakaian kita itu ternoda. Tetapi kalau kita kemudian bereaksi dosa, kita mulai dan kita berbuat dosa, misalnya kita mulai menyimpan kepahitan, kita mulai marah dengan sesuatu. Bukan berarti nggak boleh marah ya, makanya firman Tuhan katakan kita ini boleh marah, tapi jangan sampai menimbulkan dosa, tapi jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena hal itu akan membuat pakaian kita terkoyak. Saudara tahu kan, sering mendengar orang berkata jangan membuka celah, ya kan? Jangan membuka celah. Celah ini sebenarnya bicara pakaian kita ini terkoyak. Pakaian kita terkoyak itu begini. Makanya ada orang-orang Kristen itu kalau di dalam rohani itu pakaiannya itu compang-camping. Ada yang tidak berpakaian, ada yang pakaiannya itu kotor. Nah, saya pernah ceritakan sedikit kan di sini seorang penyihir ya. Penyihir itu yang kalau dia mau menyihir atau memberikan kutuk, menyerang kutuk atau menyerang orang-orang percaya, orang Kristen nggak bisa. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi orang ini nggak bisa melepaskan kutuk, melepaskan serangan, atau memanahkan panah-panah api si jahat kepada orang percaya kalau dia tidak punya celah. Bagaimana caranya dia untuk membuat orang Kristen ini punya celah dulu supaya dia bisa serang? Dia akan buat orang Kristen itu marah. Jadi dia waktu itu pernah ada seorang perempuan, orang ini bersaksi, perempuan ini anak Tuhan, dia pelayan Tuhan, dia selama hidupnya selalu menjaga kekudusan. Dia nggak berpacaran, nggak sembarangan maksudnya. Dia karena masih anak muda ya, masih gadis, masih remaja. Jadi dia itu jaga kekudusannya. Tetapi orang ini karena memang penyihir ini memang sudah suka membunuh orang lewat sihirnya mulai umur 8 tahun. Jadi orang ini mendatangi perempuan ini di sepanjang jalan, dia itu olok-olok, dia maki-maki anak ini, sampai anak ini marah. Orang ini akan ikuti perempuan ini, diikuti terus, gadis ini diikuti terus, dengan diolok-olok, dimaki-maki, diumpatin. Siapa yang nggak marah? Nah, tapi kebetulan yang orang ngumpat ini seorang penyihir. Sehingga pada waktu dia marah, pakaiannya terkoyak. Saat itu juga dia memanahkan panah api si jahat. Dia memberikan roh kenajisan, segala macam kutuk dan sebagainya. Beberapa bulan kemudian, orang ini kesaksian, dia menyesal karena penyihir ini sudah bertobat. Dia berkata, perempuan ini akhirnya jatuh di dalam dosa perzinahan. Pada waktu dia mulai jatuh dalam dosa perzinahan, maka pakaiannya hilang. Kalau pakaian kita hilang, bicara tentang tidak ada lagi perlindungan. Maka penyihir ini memberikan roh-roh jahat semakin banyak.
Dan perempuan ini akhirnya menjadi seorang pelacur. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati ini sangat penting. Makanya kemarin saya ajarkan juga di para pendoa tentang salah satu benteng perlindungan kita, menjaga benteng adalah hati. Hati ini paling rawan untuk bisa diserang. Pada waktu, makanya kenapa sih saya sering katakan pada waktu kita mulai hati, kita sudah mulai nggak benar. Hati kita mulai punya respon yang salah. Kita itu cepat ngakuin di hadapan Tuhan. Kenapa? Supaya kita ini pakaian kita mulai tertutup lagi. Pakaian kita mulai dibarui lagi supaya tidak ada kuasa jahat yang bisa atau punya kesempatan memberikan kepada kita, memanahkan api, panah-panah api si jahat dengan roh kenajisan dan sebagainya dalam hidup kita. Makanya lihat, kalau orang sudah berdosa, dia tidak cepat beresin, maka dia akan jatuh kepada dosa-dosa berikutnya. Contoh, orang itu tidak akan bisa tiba-tiba menjadi seorang pembunuh kalau tidak awalnya dia mengalami luka hati yang dia biarkan. Setelah luka hati dia biarkan, sudah membuka celah, tidak dibereskan, itu adalah tempat yang sangat rawan, yang sangat berbahaya karena iblis bisa memasukkan roh-roh jahat dalam kehidupannya. Makanya kemudian dia mulai perkataannya menjadi pahit. Dia paling suka nyakitin orang juga. Dia paling suka membunuh orang dengan perkataannya, membunuh karakter orang dengan fitnahannya. Setelah itu kalau dia biarkan, dia juga bisa menjadi pembunuh, bisa menjadi pembunuh dirinya sendiri atau membunuh diri atau membunuh orang lain. Semuanya itu karena awalnya membiarkan celah yang pertama. Nah, makanya di dalam hidup kita, kenapa kita harus menjaga hidup kita? Nah, kita lanjutkan dulu ayatnya ya. Sekali lagi ini Bible study, jadi banyak ayat yang harus dibuka. Di dalam Wahyu 16 ayat 15 tadi sudah dibaca ya, berbaikilah dia berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dalam ketelanjangan dan jangan kehilangan kelihatan kemaluannya. Jadi pakaian bisa hilang. Pakaian bisa hilang. Kemudian di Wahyu 3 ayat 16 sampai 17 berkata begini. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Di sini dikatakan ada orang yang suam-suam kuku. Suam-suam ini berbicara tentang kompromi. Atau suam-suam juga bicara tentang hal-hal yang kita itu pasif. Pasif itu seringkali juga dosa ya di dalam Tuhan. Pasif kayak orang yang menyimpan talentanya itu kan pasif. Tidak berbuat apa-apa, itu dosa. Kita minggu yang lalu kan kita belajar ya. Minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya. Tentang dosa perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama tentang pasif dan perjanjian baru tidak boleh pasif. Perjanjian lama pasif saja sudah benar, tetapi perjanjian baru pasif itu dosa. Sudah belajar di 2 minggu yang lalu, nanti saya akan tayangkan videonya di YouTube. Nah, kemudian tadi dikatakan ada orang yang kemudian suam-suam ini, dia berpikir secara jasmani, dia kelihatan baik-baik saja. Dia mungkin kaya, tetapi secara rohani dikatakan engkau miskin, engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, dan telanjang. Kenapa telanjang disebutkan atau ditaruh di bagian paling akhir? Karena telanjang adalah puncak dari dosa. Sampai dia kehilangan pakaiannya. Kehilangan pakaiannya. Sama seperti Adam dan Hawa. Waktu di Taman Eden, waktu mereka makan buah pengetahuan, waktu makan itu bukan lagi
dosa keinginan. Tetapi mereka sudah membuat pemberontakan. Pertama, waktu Hawa mulai melihat, dikasih tahu sama ular bahwa bahwa buah ini akan membuat dia hampir sama, akan menjadi seperti Allah. Mata mereka mulai dibutakan. Padahal Alkitab sudah berkata bahwa mereka memang diciptakan hampir sama seperti Allah. Tetapi waktu dikasih tahu bahwa buah ini tidak akan membuat kamu mati, tapi membuat kamu akan menjadi seperti Allah, mereka mulai mikir, oh aku berarti Tuhan itu, mereka mulai mikir Tuhan ini berarti berdusta, mulai nggak percaya. Nggak percaya ini sudah dosa, mulai terkoyak. Pada waktu dia mulai mengingini, kayaknya buah ini menarik untuk dilihat, ini mulai menarik, ini kayaknya enak. Jadi dia sudah bukan hanya dosa keinginan, tetapi sudah mulai berbuat dosa. Yang kemudian yang tingkat yang ketiga adalah tetap stay di dalam dosa. Dalam artian sudah mikir dosa, mulai mikirin, berarti aku sudah nggak percaya lagi Tuhan itu sudah nggak benar, itu sudah dosa. Tetapi dia mulai nambahkan kemudian, dia mulai terus berbuat dosa dengan memakan buah pengetahuan. Itu sebabnya pakaian mereka hilang. Itu sebabnya Adam dan Hawa berkata, mereka kemudian tiba-tiba mendapati mereka dalam keadaan telanjang. Kenapa tadinya mereka nggak sadar mereka telanjang? Karena ada pakaian ilahi yang rohani. Kemuliaan Allah menutup mereka berupa pakaian. Makanya mereka tidak telanjang. Nah, pakaian ini jangan berpikir pakaiannya seperti bintang-bintang Hollywood yang menggambarkan pakaiannya Adam dan Hawa, ya kan, cuma seperti cawat dan sebagainya. Karena mereka ini anak raja, pakaiannya berubah jubah, semuanya terhormat, ya kan, terhormat. Nah, kemudian tadi dikatakan pakaian kita bisa hilang. Makanya kenapa di dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus supaya menjaga pakaian kita tetap ada dan bersih, tidak ada celah. Kita buka di dalam Amsal 4 ayat 23 tadi dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi yang terpenting dalam kehidupan kita adalah menjaga hati. Walaupun kita banyak berdoa, kalau kita nggak menjaga hati kita, maka kita membahayakan hidup kita sendiri. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 19 berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita itu harus mengakui dengan secepatnya dosa kita di hadapan Tuhan, sebelum iblis mengambil kesempatan pada waktu kita membuka celah karena dosa. Lalu di dalam Mazmur 32 ayat 5 berkata gini, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Banyak orang Kristen yang berpikir pada waktu mereka menjadi orang percaya, waktu mereka berbuat dosa, maka otomatis dosanya diampuni. Salah. Makanya kenapa perlu melihat firman Tuhan dan membaca secara utuh. Kita baru diampuni kalau kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Harus jujur, minta ampun. Minta ampunnya apa? Kamu dosanya apa? Harus akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku telah berbuat salah. Tuhan, pikiranku najis. Pikiranku penuh iri hati. Pikiranku mulai sombong. Aku mulai mencuri kemuliaan Tuhan. Engkau mengampuni saya. Ampuni saya, Tuhan. Karena dosa kita baru diampuni kalau kita mengaku dosa. Akui di hadapan Tuhan. Makanya banyak orang Kristen yang tidak tahu ini. Ada orang yang kesaksian. Dia itu sampai syok karena mereka melihat banyak orang Kristen ada di neraka. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang tidak tahu kebenaran secara utuh.
Kita harus tahu firman secara utuh supaya kita tidak salah paham dengan Tuhan. Nah, kemudian tadi Daud sendiri berkata, kesalahan-kesalahanku, dosaku kuberitahukan kepada Tuhan. Dia berkata bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Jadi semua dia ceritakan. Tuhan, aku tadi tersinggung loh sama si A. Tuhan ampuni saya bersalah. Hati saya ini terlalu lemah. Tuhan tolong saya. Supaya hati saya ini bisa kuat. Saya memiliki hati yang kuat. Memiliki hati yang terlatih untuk bisa berespon benar. Nah, kemudian kenapa kita harus mengakui dosa kita? Firman Tuhan di sini katakan begini. Di dalam Yesaya 1 ayat 8. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Apa yang menjadi putih seperti bulu domba? Apa yang menjadi putih seperti salju? Dosa kita menjadi putih? Enggak, tetapi pakaian kita pada waktu berdosa itu banyak noda. Itu menjadi hitam, bisa menjadi merah, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan katakan, pada waktu kita ini mengaku dosa kita, Tuhan, sehingga firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya pakaian kita dibersihkan kembali menjadi putih seperti salju dan menjadi putih seperti bulu domba. Lalu di ayat yang lain berkata begini. Pengkhotbah 9 ayat 8. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dia. Ayatnya ini salah. Keliru saya ayatnya. Oke. Jadi kemudian ayat yang lain berkata begini. Jadi apa yang kemudian pakaian kita menjadi bersih adalah pada waktu kita mengakui dosa, maka pakaian kita akan dibersihkan. Kemudian, jadi tadi saya mengatakan begini kan, saya mau bahwa di dalam Tuhan, kita itu selalu harus dalam keadaan berpakaian bersih. Saya pernah bersaksi ya, seorang pendoa syafaat ya, teman saya seorang pendoa syafaat, yang saudara bisa lihat video saya tentang 3 level ikatan dosa. Itu pada waktu teman saya dibawa Tuhan, dibawa malaikat Tuhan masuk ke ruang tabernakel yang mirip dengan tabernakel Musa. Ada 3 ruangan. Yang pertama halaman, yang di tengah adalah ruang najis, yang ruang ketiga adalah ruang maha najis. Pada saat teman saya dibawa ke ruang yang kedua, dia ngerasakan roh penajisan itu sangat kental. Di situ karena dia melihat ya, di situ roh-roh jahat itu banyak sekali, dan di situ ada terjadi laki perempuan, laki dan laki, perempuan dan perempuan, semuanya berjinah di ruang yang kedua. Di ruang yang ketiga manusia dengan iblis berjinah, dan dia ngerasain roh perjinahan itu sangat lengket, itu sampai di kulit-kulitnya dan pakaian itu ngerasa roh perjinahan sangat lengket. Waktu keluar dari ruang yang ketiga, di ruang yang kedua ada kamar mandi. Saya pernah jelaskan, ruang mandi bicara tentang mereka berdosa, sebenarnya mereka masih punya kesempatan untuk bertobat, karena di ruang kedua masih ada kamar mandi, tapi di ruang yang ketiga tidak ada pintu keluar, tidak ada kamar mandi, yang artinya tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tetapi di ruang yang kedua, teman saya ini dibawa 2 malaikat besar masuk kamar mandi. Kenapa? Dia harus membersihkan dirinya, mentahirkan. Air bicara tentang mentahirkan, air bicara tentang menyucikan kembali, membersihkan. Dan iblis itu waktu perempuan ini, teman saya mau masuk ke kamar mandi itu
banyak kan, roh jahatnya itu banyak sekali. Itu mau narik dia, berusaha narik dia supaya untuk memperkosa perempuan ini, supaya perempuan ini juga mulai dikuasai roh perzinan. Tetapi dua malaikat dia bilang gini, ini loh yang luar biasanya Tuhan. Kan dia bilang kan Pastor Deb itu sering mengatakan bahwa Tuhan itu raja, itu benar. Itu malaikatnya tuh benar-benar elegan sekali. Penuh dengan kekudusan dan sopan. Perempuan ini kemudian dilindungi karena iblis-iblis berusaha untuk menarik teman saya kemudian dibawa malaikatnya, dilindungi malaikat ya kan. Perempuannya ini masuk ke kamar mandi, malaikatnya menghadap keluar. Jadi nggak menghadap ke kamar mandi ya kan, menghadap ke keluar karena menjaga jangan ada roh jahat pun yang bisa menjamah teman saya ini. Teman saya itu kemudian mandi, membasuh dirinya, dan kemudian malaikat itu apa yang dilakukan? Dia memberikan pakaian yang baru. Dia memberikannya itu tidak dengan menoleh ke belakang. Dia memberikannya dan teman saya memakai pakaian yang baru, yang bersih, yang baru. Seperti yang tadi dikatakan pada waktu malaikat memberikan pakaian yang baru, bahkan pakaian pesta kepada imam besar Yosua. Mungkin pakaian saudara hilang karena jatuh bangun di dalam dosa. Atau terkoyak pada waktu kita meminta pengampunan kepada Tuhan, maka pakaian kita akan dibaharui. Tuhan akan memberikan pakaian yang baru. Sama seperti pada waktu malaikat memberikannya kepada Yosua. Ada yang hanya dicuci saja. Ada seorang pendoa di sini yang juga bersaksi waktu dia melihat beberapa orang yang mendengarkan firman seperti ini. Firman kebenaran ya, firman yang mengubah cara pikir, firman yang membuat cara pikir orang berpikir benar. Itu seorang ibu yang di sini pendoa, dia melihat semua pakaian kita ini dicuci sama Tuhan. Sampai ibu ini berkata, dia melihat pakaian dia itu putih, tapi waktu mendengar firman dan cara pikirnya diubahkan, itu ternyata pakaian dia itu tiba-tiba dicuci Tuhan. Ternyata kotorannya sangat banyak, sangat hitam, kotornya keluar semua. Dicuci bersih. Nah, makanya di dalam kehidupan kita itu harus tahu apa yang kita harus jaga. Menjaga hati sama dengan menjaga pakaian kita. Kita menjaga supaya pakaian kita tidak tercemar dengan dosa. Sehingga pada waktu Tuhan datang, kita didapati siap menjadi mempelai yang berpakaian pesta. Nah, kemudian kita baca ayat selanjutnya. Kita tahu ya kan tentang cerita tentang itu nanti aja, sebentar ya. Tadi saya mengatakan bahwa pakaian berbicara tentang pakaian yang Tuhan berikan kepada kita, juga berbicara tentang perbuatan, ya kan? Makanya tadi dikatakan ada perbuatan keinginan dosa membuat pakaiannya tercemar. Tetapi Wahyu 9 ayat 7 di sini katakan begini. Marilah bersukacita, kita bersukacita, bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi di Alkitab di sini langsung dituliskan bahwa pakaian lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Nah, jadi perbuatan kita sebagai orang percaya itu juga penting. Makanya banyak berkata, perbuatan kita tidak menyelamatkan. Iya, kalau di luar Yesus. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, perbuatan benar mempengaruhi seperti apa pakaian kita. Makanya tadi saya katakan di alam roh kita tidak bisa menyembunyikan dosa. Karena keinginan dosa akan tergambar pada pakaian kita. Akan terlihat jelas dari pakaian kita.
Makanya kenapa Tuhan selalu mengatakan supaya kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Karena supaya dosa kita, semuanya, pakaian kita dibersihkan oleh Tuhan. Nah, kita juga tahu ya tentang sebuah pesta. Ini jam berapa ini? Oh, sudah mau habis waktunya, sorry ya. Ini, kita pasti sudah tahu tentang gambaran kerajaan Allah yang digambarkan tentang seorang raja yang akan membuat pesta perkawinan anaknya. Di sini dikatakan di dalam Matius 22 ayat 11 ayat 14 sampai 14 di sini dikatakan ketika raja itu masuk bertemu. Ini pada waktu ada pesta ya, pesta seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan anaknya, di situ dikatakan begini, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamunya itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Di sini ada banyak orang yang bertanya begini, loh bukankah pada waktu itu raja memanggil orang-orang pilihannya untuk datang ke pesta, tetapi orang-orang undangan yang pertama banyak yang menolak dengan berbagai alasan. Sehingga kemudian raja mengutus hamba-hambanya lagi untuk mengundang orang-orang yang di jalan-jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, semuanya diundang di jalan-jalan. Terus ada yang bertanya begini, kan mereka dari jalan-jalan, bagaimana datang ke tempat pesta, harus berpakaian pesta, sudah diundang, sudah datang, tetapi Tuhan kemudian marah karena dia tidak berpakaian pesta. Lalu orang ini, kalau saya baca di dalam Alkitab, di terjemahan yang lain, saya cari itu terjemahannya di bahasa Indonesia, terjemahannya untuk ayat yang ke-11, di sini dikatakan, untuk ayat yang ke-11, ketika raja itu masuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta yang telah disediakan. Di terjemahan lain di situ dikatakan, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta yang telah disediakan. Nah, ternyata di zaman itu budayanya kalau raja mengadakan pesta, terutama untuk pernikahan anaknya, raja akan menyediakan pakaian pesta di luar pintu masuk pesta. Makanya di luar pintu masuk ruangan pesta. Jadi semua tamu tidak boleh masuk dalam keadaan tidak berpakaian pesta, karena itu adalah penghinaan pada raja. Karena pakaian pesta sudah disediakan. Sama dengan kita ini, pakaian sudah disediakan, yaitu lewat kita percaya Yesus, kita menerima pakaian keselamatan. Pada waktu pakaian kita terkoyak, kita jangan sombong, seakan-akan kita mengingkirkan, aku sudah percaya Yesus, aku pasti diselamatkan. Tidak. Saudara harus dalam keadaan tidak hanya diundang untuk masuk di dalam pernikahan anak domba, tapi pakaianmu harus dalam keadaan bersih, berpakaian pesta. Artinya, saudara harus hidup dalam pertobatan, selalu minta anugerah Tuhan supaya saudara diampuni, sehingga saudara dalam keadaan selalu diberikan pakaian yang baru karena saudara minta pengampunan kepada Tuhan. Makanya kita harus hidup di dalam pertobatan. Pakaian itu Tuhan yang berikan. Waktu kita itu harus hidup benar. Hidup di dalam pertobatan. Maka pakaian yang Tuhan berikan itu terjaga. Makanya sekali lagi, hidup kita sebagai orang percaya harus hidup dalam pertobatan. Selalu hidup menjaga hati kita. Jangan sampai pakaian kita dalam keadaan tercemar. Jadi selain kita menjaga api, menjaga minyak, dan saya juga sudah jelaskan bagaimana cara terus memberikan, kita punya minyak cadangan. Yang ketiga, menjaga pakaian kita. Tamu undangan itu nggak bisa masuk di dalam pesta raja, pernikahan anaknya.
tanpa berpakaian pesta. Makanya tadi Yosua, imam besar Yosua pun pada waktu dia menghadap malaikat Tuhan dalam keadaan berpakaian kotor, iblis bisa mendakwa dia. Karena seharusnya dia tidak layak berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini berbicara tentang hadirat Tuhan sendiri. Bukan menyembah malaikat, tetapi malaikat ini adalah, nanti next time ya kita akan belajar, ada macam-macam malaikat. Ada malaikat yang membawa hadirat Allah sendiri. Kalau dikatakan malaikat ini itu juga bicara berhadapan dengan Tuhan sendiri. Itu malaikat macam-macam ya. Next time kita belajar. Jadi di situ dikatakan iblis mendakwa dia. Karena dalam keadaan pakaian yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan itu nggak menuntut saudara itu mencari pakaian sendiri, tetapi kita ini memintanya, mencarinya. Kita meminta pengampunan dari Tuhan. Kita akan lanjutkan ya. Kita lanjutkan, ada ayat yang terakhir. Ada 2 ayat terakhir. Di sini dikatakan begini. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Ini kekayaan bicara tentang kaya rohani. Kaya rohani bicara tentang saudara mendapatkan hikmat, saudara mendapatkan sukacita, saudara mendapatkan pengetahuan. Itu banyak hal tentang kekayaan rohani. Next time juga akan kita belajar. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Di sini dikatakan engkau harus membeli pakaian. Jadi pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan pakaian keselamatan secara gratis. Cuma-cuma. Tetapi untuk kita menjaga bahwa kita akan tetap berpakaian dan pakaian kita tetap bersih, ada harga yang harus dibayar. Harganya adalah bayar dengan setiap hari, koreksi hati, minta pengampunan, dan terus mau hidup dalam pertobatan, terus berubah. Selama kita hidup, kita masih tetap bisa jatuh bangun dalam dosa. Tetapi anugerah Tuhan diberikan supaya saudara terus tahu bahwa saudara butuh pengampunan setiap hari. Saudara harus merendahkan diri, bergantung penuh pada Tuhan bahwa engkau butuh pengampunan dan anugerah itu setiap hari. Tetapi kita juga harus terus berubah ya, karena saya pernah menjelaskan 3 level ikatan dosa. Yang level yang ketiga, pada waktu kita mengeraskan hati, ada saatnya pertobatan atau anugerah pengampunan tidak lagi turun. Saudara bisa mendengarkan video saya itu tentang 3 level dosa. Video saya ada yang 3 level dosa, ada tentang 3 level ikatan dosa. Itu 2 macam hal yang berbeda. Nah, kemudian ayat yang terakhir. Pengkhotbah 9 ayat 8. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Selalu bicara pakaian putih dan minyak. Pakaian berbicara tentang kita terus ada di dalam kebenaran. Minyak bicara tentang urapan. Bicara tentang Roh Kudus. Jadi ini yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita. Makanya kekristenan itu nggak main-main. Banyak orang berpikir, oh saya sudah menjadi orang Kristen selesai. Enggak. Tapi kita juga nggak perlu ketakutan. Gimana ya saya menjaga pakaian saya? Enggak, karena anugerah Tuhan itu tetap ada. Selama kita masih hidup. Makanya, tapi jangan mengeraskan hati. Hidup di dalam pertobatan. Kita itu selalu tahu bahwa tanpa anugerah, kita itu nggak bisa hidup benar. Tanpa anugerah, kita tidak bisa menjaga pakaian kita ini tetap bersih di hadapan Tuhan. Jadi, sekarang hari ini kita belajar tentang menjaga pakaian. Yang pertama tadi kita, untuk rapture, kita menjaga api, menjaga minyak, dan harus punya minyak cadangan. Yang ketiga, menjaga pakaian. Yang ketiga, kita menjaga iman. Yang kelima adalah tetap berbuah. 5 hal ini yang kita harus bawa sebelum Tuhan menjemput gerejanya.
Pakaian bicara tentang pakaian rohani yang diberikan kepada kita supaya kita tidak telanjang karena Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Allah yang elegan, terhormat, segala sesuatu harus mulia, kudus, tidak memalukan, tetapi kedua, pakaian bicara tentang perbuatan kita. Bagaimana kita menjaga pakaian kita tetap bersih, kita hidup di dalam pertobatan. Amin. Sampai sini ada pertanyaan? Saya Pastor, merasa diberkati. Pastor, amin, puji Tuhan. Tentang pakaian itu kan saya sudah share ke Pastor tentang penglihatan dan mimpi saya beberapa hari yang lalu, dan saya sangat diberkati pada malam hari ini, terutama Pastor bilang tadi tentang perbuatan, dan juga yang ada yang Pastor bilang tadi WL yang kalau pakaiannya itu telanjang, berarti saya juga sudah kasih lihat Tuhan. Saya sudah share ke Pastor, saya kira Pastor sudah tahu, dan saya merasa diberkati pada malam hari ini. Lebih detail lagi Pastor menjelaskan. Terima kasih Pastor. Ya, terima kasih. Jadi Bu Jamri ini juga yang mendapatkan, salah satu orang yang mendapatkan penglihatan tentang bagaimana orang itu berpakaian, pakaiannya yang kotor itu ada yang cuma dicuci, ya Bu Jamri ya, ada yang perlu digosok dengan batu, saking tebalnya kotornya, ya kan? Jadi ada yang, ya apa kan Bu Jamri? Jadi ada yang dicuci, ada yang sampai digosok sama batu. Ada yang sudah banyak semutnya, ada yang sudah banyak semutnya. Ada yang sudah banyak semutnya. Nah ini kotornya nggak karu-karuan. Mungkin orang Indo ini terlalu banyak gula Jawa, jadi sampai banyak semutnya. Jadi ngerti ya. Jadi pakaian itu begitu. Makanya yang teman saya itu benar-benar kaget. Dia itu pernah mendengar firman Tuhan ya, saya khotbah begitu. Suatu saat dia cerita pada waktu beberapa bulan kemudian, waktu dia ke gereja, dia lihat WL-nya itu telanjang. Jadi dia kaget. Nah, Tuhan kasih. Kalau kadang orang itu kan nggak tahu, orang kelihatan bagus, ya kan, luar biasa. Tapi di alam roh nggak bisa sembuh. Kalau sudah sampai telanjang, berarti dia nggak cuma berbuat dosa, tapi dia tinggal di dalam dosa. Biasanya orang-orang yang sampai kehilangan pakaiannya adalah orang-orang yang terlibat di dalam perzinahan, perselingkuhan, kumpul kebo dan sebagainya. Makanya banyak orang berkata semua dosa sama. Enggak sama. Semua akibatnya berbeda. Itu yang saya ajarkan di dalam 3 level dosa. Tidak semua dosa itu sama. Semua orang, semuanya dosa itu nggak ada dosa kecil, dosa besar. Siapa bilang? Semua dosa itu berbeda. Kalau yang sampai telanjang, itu sebagian besar karena mereka sudah jatuh di dalam dosa perzinahan. Perzinahan di sini bicara tentang mereka berselingkuh, berhubungan, mereka sudah kumpul kebo dan sebagainya, itu pakaian mereka bisa hilang. Oke? Terima kasih Bu Jamri. Ada lagi mau bertanya? Ada Pastor di chat. Oke. Chatnya dikatakan, apakah Ibu dengar divine restoration order? Nggak tahu, saya nggak pernah dengar. Saya nggak pernah mendengar apa-apa. Oke. Percaya, saya itu orangnya nggak sempat untuk mendengarkan kayak YouTube, khotbah gitu. Saya hampir nggak sempat karena ya waktu saya untuk nyiapin khotbah, nyiapin pengajaran buat YouTube dan sebagainya, jadi nggak sempat. Oke, di sini dikatakan izin untuk mengajak teman-teman. Oh boleh, terima kasih Bu. Izinkan untuk mengajak teman-teman. Boleh, ini sangat terbuka. Tapi memang saya kenapa ID dan passwordnya kita nggak langsung tayangin, ya kan? Walaupun password dan ID-nya tetap sama, karena seringkali ada penyusup gelap, ya kan? Ada penyusup ya yang hanya masuk hanya untuk merusak. Nah, kita kan nggak mau dirusak gitu ya kan. Jadi kita kasih kita tahu siapa orangnya, jadi kita kasih ID-nya. Terus kemudian bagaimana menjaga minyak? Nanti saudara bisa dengarkan video saya. Sudah saya pernah bagikan juga di sini, menjaga minyak begini. Segala sesuatu yang membuat saudara berkobar, itu minyak saudara. Misalnya begini, kalau saudara itu ada di sebuah gereja, praise and worship-nya, khotbahnya membuat saudara ini berkobar-kobar.
berarti saudara dapat minyak di situ. Apa sih yang membuat berkobar? Minyak kan? Yang membuat ada api kan minyak kan? Waktu saudara membaca buku rohani, membuat roh saudara menyala, itulah minyak. Tetapi kalau saudara membaca buku atau saudara ikut di Zoom dan sebagainya, tambah rasa kering, rasa bingung, itu berarti nyedot minyak. Saudara bergaul dengan teman-teman yang saudara itu jadi lebih cinta Tuhan, saudara terbakar. Pernah nggak saudara bergaul dengan orang-orang yang suka nginjil? Waktu kumpul dengan mereka, itu rasanya kebakar pengen nginjil. Tadinya penakut jadi ikut berani nginjil. Itulah minyak. Betul. Tapi pernah nggak saudara bergaul dengan teman-teman, ternyata di situ saudara malah jauh dari Tuhan, imanmu malah padam, ya kan? Yang tadinya saudara semangat tambah padam dan sebagainya. Jauhi tempat-tempat seperti itu, karena itu nggak ada minyak. Itu minyak. Terus yang kedua, salah satu teman itu mendapatkan waktu praise and worship, dia cerita. Makanya saya senang ya para pendoa syafaat menceritakan penglihatannya, itu penting karena meneguhkan firman Tuhan yang dibagikan. Karena seringkali kita itu nggak bisa membayangkan di alam roh kalau Tuhan itu nggak nyatakan lewat pewahyuannya, lewat penglihatan. Kalau Tuhan itu kasih saya pewahyuan, ya kan, tentang gambaran ini saya bisa ngelangsi detail. Tetapi ada orang-orang yang melihat, ya kan. Ya, ini seseorang waktu praise and worship. Dia waktu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah sampai hadirat Tuhan datang. Itu Tuhan itu menuangkan minyak itu seperti di dalam piala. Di dalam pialanya itu bagus, langsing gitu. Terus ininya panjang gitu ya. Itu dituangkan di atas kepalanya. Itu apanya ini ya? Yang buat nuangnya itu apa namanya? Kayak teko itu ya. Pialanya ininya itu yang buat nuangkan minyaknya itu. Corong ya. Corong. Ya, corongnya ya. Itu kecil sekali, langsing kecil. Jadi minyaknya yang ditetes, yang dialirkan itu kecil gitu. Tapi begitu ngalir di sini, itu semuanya membasuh lengket semuanya. Maksudnya bukan lengket. Itu kalau di firman Tuhan itu berkata begini, seperti minyak di kepala Harun, ya kan, yang meleleh. Kata-katanya itu meleleh, bukan mengalir. Apa mengalir dan meleleh bedanya? Kalau air mengalir itu banyak yang kita ini tersisa. Saudara kalau begitu dialirkan air yang sedikit, ini kadang-kadang di sini bagiannya ada yang bagian kering, betul? Tapi kalau meleleh itu nempel, ngalirnya tuh nempel, makanya nempel semua sehingga tidak ada bagian yang terlewat. Seluruhnya itu bahasa mukanya semuanya itu meleleh. Firman Tuhan katakan meleleh. Jadi meleleh semuanya sampai ke jubahnya. Lalu Tuhan itu menunjukkan kepada dia hatinya. Ternyata di dalam hatinya itu ada sebuah buli-buli. Dan minyak itu kemudian mengalir masuk di dalam buli-buli hatinya. Lalu Tuhan ingatkan sama saya ngomong bilang gini, tahu nggak di firman Tuhan bahwa gadis yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli. Disitulah minyak cadangan. Jadi penyembahan juga salah satu memberikan minyak cadangan. Nggak cuma punya minyak, tapi ternyata di buli-bulinya dia, di dalam hatinya itu ada buli-buli. Dan minyak itu terus membasahi dia selama dia penyembahan. Sampai itu tumpah keluar. Makanya kenapa Daud itu selalu mementingkan penyembahan. Jadi saudara itu pertama, hidup di dalam penyembahan itu minyak. Kedua, saudara harus banyak mencari minyak. Saudara ikut di dalam Zoom, mana yang mengobarkan apimu? Berarti itu minyakmu. Berarti kamu mendapatkan minyak di situ. Selain api. Api tanpa ada minyak, ya nantinya padam. Saudara ada di sebuah gereja, saudara itu apimu tuh menyala. Berarti saudara dapat minyak di situ. Saudara membaca buku rohani yang mengobarkan apimu. Karim khotbah di YouTube yang mengobarkan apimu. Itulah minyakmu. Oke? Itu. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana menjaga minyak? Kalau homo itu level apa? Homo itu tergantung apa yang dilakukan. Kan ada orang itu kecenderungannya misalnya homo. Dia itu suka sama cowok.
Tapi selama dia bisa menguasai dirinya untuk tidak berzina dengan cowok, loh, ya dia nggak berdosa di situ. Berarti dia bisa menang. Sama dengan ada orang kecenderungannya pemarah, ada orang yang memang nggak bisa marah. Yang nggak bisa marah, kalau nggak nggak disenggol keterlaluan, dia nggak akan marah. Ada orang kesulut sedikit marah, tetapi karena dia tahu dia adalah orang yang cepat marah, dia bisa menguasai dirinya untuk nggak cepat marah, maka dia telah menjaga hidupnya. Jadi dia hidupnya benar, ngerti ya? Jadi gitu. Apakah homo itu di level berapa? Ya tergantung. Sama dengan orang nggak homo. Yang nggak homo dia terus berzina terus, ya di level yang ketiga. Kalau dalam pakaian ya, bicara pakaian ya. Saya tidak bicara tentang 3 level dosa. Karena kalau 3 level dosa itu begini. Level yang ketiga, waktu sudah dikasih tahu, sudah dihajar Tuhan, sudah ditegur Tuhan, dia ngeraskan hati, bahkan membenarkan dosanya. Makanya saya pernah khotbahkan 3 level dosa. Yang kedua, level yang kedua adalah membenarkan dosa. Yang ketiga, menyetujui bahkan melegalkan dosa. Yang melegalkan itu, makanya orang-orang yang melegalkan dosa, lihat ada banyak orang yang akan mati sebelum waktunya. Yang melegalkan dosa, bahaya banget. Karena itu sudah menghujat Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu membawa orang bertobat, orang ini malah melegalkan dosa. Nah, itu bahaya. Nah, kalau orang itu homo atau tidak, itu tergantung. Apakah dia membiarkan homonya, atau dia terus menguasai dirinya. Dia tidak berzina, dia nggak pacaran dengan cowok, walaupun kecenderungannya dia jatuh cinta sama cowok, tapi bisa menguasai dirinya. Jadi, kalau dia jatuh dalam dosa, dosanya sama nggak? Sama dengan orang-orang yang berzina juga. Cuma dosanya akan semakin dahsyat kalau dia menikah dengan sama-sama laki-laki. Karena ini namanya pemberontakan, menentang dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ngerti ya? Selama dia tidak jatuh, ya enggak apa-apa, ya dia tetap orang benar. Gitu. Jadi jangan dilihat, oh itu homonya. Enggak, selama dia bisa menguasai dirinya, enggak jatuh di dalam dosa perzinahan, ya enggak masalah. Dia jatuh perzinahan, ya sama dengan yang enggak homo, yang jatuh dalam perzinahan sama. Oke? Berarti Ada kalau lagi encong-encong gitu nggak apa-apa, Pastor? Hah? Kalau bencong-bencong gitu nggak apa-apa, Pastor? Waduh. Bencongnya itu gini ya, ada orang itu lahir itu kan memang sudah agak kemayu, ya kan? Gini loh, dosa itu kan saya pernah sampaikan kan, yang 2 hari lalu itu loh, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama berbicara gak boleh ini dosa, tetapi di perjanjian baru masalah hati dan motivasi. Selama dia memang rodok lembeng, itu karena memang asli begitu. Ya dia aslinya memang begitu. Tetapi dia bisa diajarin untuk nggak begitu. Karena ada memang orang-orang yang begitu karena orang tuanya memperlakukan dia seperti perempuan. Jadi agak kemayu. Teman saya dulu sampai dia cerita, kenapa saya jadi kemayu? Dia bilang, tapi dia nggak homo. Saya percaya dia dulu memang mulai ada kecenderungan suka dengan sama-sama laki-laki. Semua pada waktu teman-temannya lagi jalan-jalan, main bola, main ini, ibunya suruh dia di dapur. Di dapur, ibunya selalu ngomong tentang masalah perempuan lah, ngomong ke ini. Jadi anak ini yang didengar ibunya janda soalnya. Akhirnya anak ini cuma taunya tentang dunia perempuan, nggak pernah dunia laki-laki, dia nggak tahu. Agak kemayu. Tapi setelah dia mulai dewasa, mulai agak cenderung senang sama orang, laki-laki dia mulai dilayani, sehingga dia mulai masuk di dalam dunia laki-laki. Puji Tuhan, akhirnya dia menikah dengan perempuan. Cakep lagi yang perempuan, ya kan? Punya anak-anak. Jadi kecenderungannya begitu. Jadi masalahnya itu masalah di hati. Kalau dia sebenarnya nggak dikemayu-kemayuin untuk menarik laki-laki, ya kan, supaya semua orang tahu kalau saya ini hombreng misalnya begitu, banci atau apa, itu ya itu hatinya itu dosa, dia sudah berdosa. Kalau dia teruskan, ya dia jatuh di dalam dosa, pakaiannya bisa hilang dan sebagainya. Pastor, bisa tanya enggak? Boleh. Kalau sekarang kalau seorang pemimpin, seumpamanya gembala, kalau dia jatuh ke dalam dosa, apakah ada impartasi ke jemaat atau tidak? Jemaatnya bagaimana?
Gimana Bu? Sorry. Saya tadi nggak baca. Kalau ada orang hamba Tuhan berdosa, pendeta atau taruhlah gembala dalam hal ini, dia jatuh dalam dosa. Bagaimana apakah dengan transfer? keadaan? Ya, Oke. Bagaimana dengan keadaan jemaatnya? Oke. Kadang-kadang orang itu mikirnya begini kan. Misalnya si A itu berdosa, si pemimpin, terus jadi itu akan kayak sebuah urapan atau apa ya, itu kayak gelombang yang kemudian merasuki orang-orang sehingga semua orang berdosa. Nggak seperti itu ya. Seringkali itu transfer itu baru begini. Misalnya lewat apa yang dia ajarkan, lewat apa yang dia lakukan, itu akhirnya membuat semua orang punya itu yang kemudian nilai-nilai itu menjadi transfer ke mereka. Misal gini, ada seorang hamba Tuhan, pemimpin, dia berzina. Belum tentu semua jemaatnya tiba-tiba berzina semua. Enggak, kecuali memang orang-orang itu benci sama pendetanya. Nah, kalau ada kebencian itu kan ada celah. Gini ya, saya ceritain dulu tentang cara kerjanya iblis ya. Misalnya ada orang nih, laki-laki pernah disodomi oleh orang. Kecenderungannya next time dia akan menjadi orang yang homo. Kenapa? Karena pada waktu disodomi, dia benci, dia luka hati. Luka itu celah. Maka roh sodom atau roh homoseksual yang ada pada orang yang memperkosa dia, masuk di dalam dia. Karena dia bisa memberikan roh-roh jahat untuk masuk pada dia. Makanya kenapa segala sesuatu ditutup dulu dengan melepas pengampunan. Melepas pengampunan itu nutup semuanya dulu. Baru kemudian pemulihan cara pikir, memulihkan cara gaya hidup, semua baru dipulihkan. Kalau belum bisa ngampuni, diubah cara karakternya dan sebagainya susah. Karena roh jahat itu masih punya tempat untuk mempengaruhi dia. Masih punya tempat untuk menguasai dia. Makanya melepas pengampunan dulu, baru hal-hal yang lain menyusul. Nah, kalau kemudian ada pendeta, kemudian berzina, apakah langsung perzinahan masuk? Enggak. Kalau orang itu berzina, kenapa kalau orang terlibat begini? Seringkali nggak boleh melayani, nggak boleh ngajar. Karena apa yang diajarkan akan mempengaruhi yang mendengarkan. Saudara itu akan lebih cepat transfer atau ngikutin seseorang kalau saudara sering mengikuti gaya hidup mereka. Coba dulu waktu masih remaja, siapa idol saudara? Nggak usah lama, orang itu kemudian orang itu suka memberontak, saudara juga suka memberontak. Karena saudara ngikuti orang itu, gaya hidupnya. Apalagi kalau sudah orang itu ngajar, pengajarannya masuk di dalam hidup saudara. Itu membuat hidup saudara menjadi nggak benar. Contohnya Daud. Saul adalah seorang pemberontak, dia seorang yang tidak bisa dibilangin, dia nggak punya kerendahan hati, dia adalah orang yang tidak mau bertobat. Apakah Daud kemudian tiba-tiba karakternya Saul turun sama dia? Enggak. Jadi nggak usah ketakutan, gitu loh, nggak usah ketakutan. Cuma yang paling penting itu adalah ikuti orang yang mengajar dengan benar, karena pengajaran itulah yang dia mentransferkan sesuatu, mentransferkan nilai-nilai, mentransferkan cara pikir, mentransferkan kebenaran. Makanya lihat, orang yang mendengarkan khotbah yang selalu bicara misalnya gini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh tidak ini. Udah, lihat nanti ke hidupnya. Tegang, apa-apa ini. Jadi saya suka menghakimi gitu kan. Apakah orang tadi tiba-tiba mentransferkan sesuatu, tiba-tiba diam-diam transfer ke orang itu? Enggak, tapi apa yang dia katakan mempengaruhi orang yang mendengarkan. Makanya sangat penting siapa yang saudara follow, siapa yang saudara dengarkan, siapa yang saudara ikuti teladannya. Itu paling penting. Oke? Pastor, tapi kan setiap akhir dari ibadah, dia memberkati. Nah, itu yang saya tanya. Maksudnya bukan serta-merta seluruhnya langsung bersinar. Ya, makanya kita itu kita kan nggak bisa tahu ya pendeta ini orang bener apa enggak, kan kita nggak tahu, ya kan? Makanya perlu fokus hati dan mata kita itu sama Tuhan. Yang kita jaga jangan sembarangan ditumpang tangani orang. Tapi kalau cuma berdoa berkat, ya terima saja berkatnya. Kan berkat misalnya doanya biarlah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus, kan bagus. Ya kan? Ya amini
itu. Amini perkataan firman-Nya. Nah, yang dijaga adalah jangan asal ditumpangi tangan orang. Nah, karena kalau ditumpangin tangan, yang di atas mentransferkan sesuatu kepada yang ditumpangi tangan. Beda. Nah, itu yang kita jaga. Jadi, jangan semua didoakan, doakan minta ditumpangi tangan. Itu bahaya banget. Kita nggak tahu orang itu siapa. Nggak kenal, tiba-tiba minta ditumpangi tangan. Atau kita nggak kenal orang, aku mau mendoakan kamu. Ya, doain. Nggak usah pakai tumpang tangan. Nah, itu bahaya. Nah, itu Bu Feni. Tapi kalau doa berkat di gereja, kan kita nggak mungkin tanya, Pak, kamu berzina nggak? Kan nggak mungkin. Jadi ya udah. Masalahnya kalau kita yang tahu, Tuhan. Pastor, masalahnya kan kita tahu persis si ini udah bersalah. Terus, nah kalau sudah ya, tahu, orang itu dibiarkan berkhotbah, kok nggak di itu? Ya itulah, itu makanya saya tanya itu di situ. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa kalau cuma doa berkat. Yang penting jangan tumpang tangan, gitu. Oke, siapa lagi? Ini ya, ada pendeta yang memberkati perkawinan homo. Oh ya, ini sudah, ya mungkin belum sampai menghujat Roh Kudus ya. Ya pemberontakan, karena menghujat Roh Kudus sih gini tandanya, orang itu sudah nggak bisa bertobat lagi. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan dia bertobat, Tuhan masih belum melihat dia menghujat Roh Kudus. Tetapi ini sebenarnya sudah nyaris ke situ, sudah penghujatan atas firman Tuhan, atas perintah Tuhan. Tapi kadang-kadang masih Tuhan, maksud saya gini, masih Tuhan beri kesempatan dia untuk bertobat. Tapi kalau sudah Tuhan pandang itu menghujat, tandanya adalah orang itu gak bisa tobat lagi. Karena yang membuat orang bertobat kan Roh Kudus. Jadi yang tahu itu menurut Roh Kudus itu menghujat dia, itu Roh Kudus. Begitu Roh Kudus tahu ini penghujatan, itu bagi Tuhan itu penghujatan, dia tidak bisa bertobat lagi. Walaupun dia masih hidup, dia tidak bisa bertobat. Tetapi kalau nggak menghujat, tapi kalau sudah begini bahaya. Jangan mengeraskan hati. Kalau dia terus-terusan, ya bisa mati sebelum waktunya, atau nggak mati tapi sudah tidak ada lagi pengampunan, sehingga dia nggak bisa bertobat. Diinjili kayak apapun nggak bisa bertobat. Untuk memperbaiki baju yang kotor, dicuci dengan darah Yesus ya Bu. Kalau baju koyak, robek, harus minta baju. Kita nggak minta baju baru. Kita cuma minta pengampunan. Tuhan ampuni dosa saya, akui kesalahan kita, nanti Tuhan yang ngurus. Tuhan itu ganti baju kita, atau baju kita dicuci, kita nggak tahu. Yang penting bagian kita, jadi kita nggak minta baju baru, tetapi kita berdoa minta pengampunan, dan kita minta supaya hati kita ini bersih, hati kita ini minta tolong sama Tuhan ditahirkan, hati kita bersih, minta pengampunan, minta kita mulai diproses Tuhan supaya kita terus hidup benar, punya hati yang benar, mulai melakukan perbuatan yang benar. Nah itu, Pastor, kalau kasus-kasus ya silakan Bu Nining. Ya. Jadi Bu ya, kalau kita ke gereja, kalau nggak ada apinya, kita cari-cari gereja yang ada apinya gitu, boleh pindah. Gini, kalau kita ini belum dewasa rohani, masih baru bertobat, cari gereja yang punya api. Tetapi kalau saudara ini sudah dewasa rohani, bagian saudara lah yang mengobarkan api di situ. Contoh, ada orang misionaris. Dia diutus ke Afghanistan atau ke tempat negara-negara yang belum terima Yesus. Kalau di sana kan nggak ada api. Terus, apakah dia harus, di sini nggak ada api, nggak ada minyak, ya saya harus pergi. Loh, justru kamulah yang menciptakan. Kamu harus menjadi sumber minyak itu. Dengan cara apa? Dia harus menjadi seorang penyembah. Makanya dia menjadi seorang penyembah, dia mendapatkan minyak yang dari Tuhan. Kalau yang lain itu hanya media. Yang lain itu hanya menolong, tetapi yang paling penting adalah kita hubungan dengan Tuhan. Banyak penyembahan, itu minyak. Nah kan? Sehingga pada waktu kita dimanapun kita berada, justru kita membuat yang gereja itu kering, keberadaan kita, kedatangan kita, justru membuat gereja itu ada apinya. Makanya ada gereja-gereja tertentu kalau kita mau pergi dari gereja itu, mereka ketakutan, karena saudara adalah salah satu yang memberi minyak dan api. Bukan saudara yang memberi ya, tetapi maksud saya, saudara yang dipakai Tuhan menjadi orang yang menyalurkan minyak itu. Amin?
Gitu. Iya. Jadi tergantung kita ini jadi siapa? Jadi seseorang pembawa api atau pencari api, menjadi orang yang membawa minyak atau pencari minyak. Kalau kita dewasa, seharusnya kitalah yang membawa minyak. Tapi kalau udah gak karu-karuan gerejanya, ya itu berdoa ya. Kalau Tuhan sendiri yang ngomong kemana, ya ikutin. Tapi selama Tuhan gak bicara, tetap stay di situ. Karena gereja itu membutuhkan saudara. Terima kasih, Bu Nining. Ya. Pastor mau tanya, jika kita sudah mengaku dosa kita dan mengikuti Tuhan, apakah itu sudah pasti kita akan diangkat? Bagaimana caranya agar suamiku dapat hidup dalam pertobatan? Karena dia sedang jatuh dalam dosa. Keselamatan sendiri-sendiri. Tetapi pada waktu kita masih hidup, kita masih punya kesempatan, orang itu masih punya kesempatan karena kita bisa menjadi imam di dalam keluarga. Kita bisa berdoa untuk mereka. Supaya apa? Satu, supaya dia bila perlu minta Tuhan tuh hajar gitu loh. Karena ini sudah Tuhan mau datang, ini mau cepat. Gak usah dilembut-lembut. Hajar dia Tuhan Yesus dengan caramu. Saya tidak tahu mana yang mendatangkan didikan. Yang penting orang ini bisa bertobat. Anakku atau suami, Tuhan suamiku ini aku nggak tahu. Kamu tahu persis Tuhan yang membuat dia bertobat itu apa. Kalau memang kamu harus hajar, hajarlah. Ya kan? Hajarin supaya dia bertobat. Yang penting dia jiwanya selamat. Dia percaya kepadanya. Amin. Oke. Ini ada transfer impartasi terpengaruh influence. Sudah ya tadi Bu Fenia ini. Oke, benar. Kalau doa tapi cuma pegang pundak, apakah hal itu sama dengan tumpang tangan? Nah, gini. Pegang pundaknya apa dulu? Kalau cuma pegang pundaknya untuk kesembuhan, ya kan nggak apa-apa. Tapi kalau saudara nggak kenal, lebih baik gak usah sentuh-sentuh. Sudahlah, berdoa nggak usah pakai tumpang tangan, mau di pundak, mau di kepala, lebih baik nggak usah, ya kan? Udah doa biasa aja, ya kan? Kalau kita nggak tahu orang, kalau mau menjaga ya. Kalau kita mau menjaga ya kan, kalau udah kenal hamba Tuhan itu siapa, iya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kenal, ngapain orang itu tiba-tiba tumpang-tumpangin tangan, ya kan? Nggak perlu. Betul ya Bu Yung? Oh, tanya Pastor, apakah beda antara pakaian bernoda dengan koyak? Beda. Kalau bernoda itu cuma pakaian kita ini tadi, keinginan-keinginan dosa membuat pakaian kita bernoda. Bernoda itu kayak pakaian kita kena kotoran, kena luntur itu ya, noda kan, kotor bajunya. Tapi kalau koyak itu sudah robek. Makanya ada yang berpakaian di Alkitab dikatakan pakaian seperti compang-camping. Jadi compang-camping, koyak. Robek. Kalau kita tahu ada orang berzina tetapi mendiamkannya, apakah termasuk dosa? Oh enggak menghujat. Tapi ini dosanya apa? Karena kita ini seharusnya tahu bahwa kita harus menasihati seseorang, tetapi kita enggak memberitahu. Jadi kita kasih tahu aja supaya mereka harus bertobat, harus melepaskan diri dari perzinahan. Makanya banyak orang berpikir, saya kan sudah dalam Yesus, sekali selamat tetap selamat. Nah itu salah, karena mereka nggak membaca Alkitab dengan lengkap. Nah mereka berpikir mereka nggak apa-apa, makanya kita harus kasih tahu bahwa kamu harus hidup dalam pertobatan, kamu bisa keluar dari situ, kamu bisa, saya akan bantu, aku akan dukung kamu dalam doa. Berdoa, lepaskan pacarmu itu, kalau dia tinggal serumah ya harus keluar dari rumah itu, ya kan, nomor teleponnya harus diganti dan sebagainya. Karena jangan kita itu menyia-nyiakan keselamatan hanya karena jatuhnya dalam perzinahan. Oke. Tolong tanya, selain penyembahan apalagi yang dijalani supaya dapat urapan, misalnya dengan puasa dan sebagainya. Bisa dengan puasa dan sebagainya, tetapi yang paling penting untuk kalau bicara minyak loh ya, saya bicara minyak kan, mendapatkan minyak itu penyembahan. Kalau bicara tentang mendapatkan pengurapan, ya hubungan intim dengan Tuhan, banyak berbahasa roh, banyak penyembahan, hubungan intim dengan Tuhan. Nah itu untuk mendapatkan urapan. Dan kalau bicara urapan ya, tadi saya bicara minyak, beda. Bicara urapan, saudara tidak akan pernah mengalami urapan kalau saudara nggak terjun pelayanan. Saudara harus melayani. Buat apa Tuhan memberikan pengurapan kalau saudara nggak melakukan apa-apa?
Saudara mendoakan orang, saudara berdoa untuk keluarga saudara, saudara butuh diurapi. Saudara membuka usaha, saudara membutuhkan urapan untuk bisa buka usaha. Tetapi segala sesuatu yang saudara kerjakan adalah untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Nah itu. Pastor, saya dapati api sejak dengar semua khotbah pastor yang di YouTube. Amin, puji Tuhan. Hampir setiap hari saya dengarkan dan saya ulang-ulang. Suami saya pun mendengar pengajaran-pengajaran pastor. Apakah pengajaran yang di Bible Study sebelumnya bisa saya dengar juga? Bisa, nanti saya upload ya Bu ya. Saya itu nggak sempat ya ngupload itu sampai banyak yang nagih ya. Yang Zoom-nya kok nggak di itu. Ini balapan ya, mau ngupload ini ternyata ada ini jadi sibuk. Tapi saya akan usahakan semua akan saya upload supaya bisa didengarkan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Lisa. Kemudian Pastor ya. ada Kenapa Bu Lina? apa namanya? Khotbah malam ini jujur sangat memberkati. Amin. Dan apa namanya? Ada yang saya ingin tanyakan, tapi pribadi nanti di Messenger saja. Cuma yang saya mau tanyakan di sini, Pastor. Dulu kan saya pernah pelayanan juga, konseling begitu. Jadi pernah altar call. Terus saya mau tanyakan kalau kita melayani, ini dalam pelayanan khususnya kan, terus kita layani orang yang pernah jatuh dalam hubungan dalam persinahan, terus kita rangkul dia menangis, terus kita rangkul dia, kita peluk, kita transfer kasih Bapak kan, itu bisa berpengaruh dalam kehidupan kita atau bagaimana itu Pastor? Enggak lah, kan Ibu yang mendoakan, berarti kan posisi Ibu itu di atas dia yang mendoakan, kita yang punya otoritas, enggak lah. Kalau gitu kita nggak pernah peluk orang, ada orang kepahitan kita peluk ya kan, wah kepahitannya transfer kita, enggak, karena kita adalah orang yang melayani. Yang transfer itu kan yang dari atas ke bawah, maksudnya yang di atas itu orang yang melayani kita, orang yang mendoakan kita. Nah itu yang berbahaya kalau dia main tumpang tangan nggak karu-karuan. Nah itu. Tapi kalau itu tadi Ibu yang melayani, mulai peluk gitu, ya nggak apa-apa, itu kesembuhan. Tapi juga gak usah terlalu curiga ya dengan hal itu, karena kalau kita itu ada di dalam hadirat Tuhan, percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan itu yang bertanggung jawab gitu di dalam hidup kita. Maksud saya, jangan waktu nanti KKR, waktu ada yang numpangin tangan kita langsung takut sama semua orang. Wah ini jangan. Yang penting hati saudara, fokus saudara itu kepada Tuhan, bukan orang tersebut. Terima kasih Bu Lina. Iya. Nah, ini ada Bu Cornelia. Pastor, kalau kasus-kasus pemerkosaan gitu bisa kehilangan pakaian atau gimana, Pastor? Loh, kalau yang diperkosa ya enggak ya. Tetapi kalau dia kepahitan, bisa membuka celah. Pakaiannya terkoyak. Makanya orang yang pahit, kepahitan, penuh kebencian, itu kan terkoyak pakaiannya. Makanya dia harus melepaskan pengampunan dulu. Kalau sudah melepaskan pengampunan, baru dilayani tentang kesembuhan, dilayani tentang hal-hal yang lain, itu baru bisa. Makanya tutup dulu pakaiannya. Dengan apa? Celah ini ditutup dulu dengan melepaskan pengampunan. Orang kalau sudah nggak bisa lepaskan pengampunan, minta dilayani kayak apa, sudah nggak bisa kemana-mana. Karena intinya itu melepaskan pengampunan dulu. Baru proses ke proses yang lain. Apakah yang diperkosa itu adalah kehilangan pakaian? Enggak lah, dia kan yang di posisi, dia yang diperkosa. Bukan pemerkosanya. Pemerkosanya pasti udah kehilangan pakaiannya karena dia berbuat jahat. Karena dia telah stay di dalam dosa. Makanya tadi levelnya baru keinginan, pakaian kita ternoda. Kita mulai berespon salah, kita mulai berbuat dosa. Dalam artian berbuat dosa ini belum sampai perbuatannya. Kita mulai pahit, kita mulai marah, ya kan? Maksudnya perbuatannya itu merespon yang salah. Tetapi di tingkat ketiga kita mulai stay di dalam dosa. Kita mulai stay di dalam perbuatan dosa. Itu membuat pakaian kita hilang. Terima kasih pelayanan, amin. Terima kasih Bu Ruth. Kemudian Ibu Desi sangat memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desi. Puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Saya pernah didoakan sudah lama sekali saat KKR ditumpangi tangan di kepala. Malah saya rasakan sesuatu keluar dari kepala saya. Dan saya rasanya tidak damai. Bagaimana itu? Kalau yang seperti itu cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Minta ditutup. Minta tengking semuanya ya. Kalau itu misalnya
pas berdoa kok malah ada yang kayak loh. Tapi yang keluar ini apa dulu? Kalau kita ngerasa kegelapan yang dikeluarkan, nah itu berarti pelepasan, ya kan? Kita ngalami pelepasan, ada sesuatu yang dilepas. Tapi kalau ada yang keluar, damai sejahtera kita juga tercabut. Nah ini salah, ada sesuatu yang salah. Harus langsung minta ampun sama Tuhan, minta ditahirkan, minta dikuduskan oleh darah Yesus, sehingga semua yang bukan dari Tuhan nggak masuk dalam diri kita, ya kan? Minta tutup bungkus. Makanya perlu bagi kita itu gak mengandalkan orang lain, gak mengandalkan pendeta, tapi kita punya hubungan sendiri dengan Tuhan, tahu cara peperangan rohani, tahu cara tutup bungkus, tahu meminta pentahiran, itu kita harus tahu, gitu lah ya. Gitu. Ya, Cik Tiha. Pastor mau tanya, saya kan punya teman saya itu difitnah. Jadi orang ini sudah ngomong ke orang-orang, difitnah ya. Terus karena teman saya udah tahu difitnah, dia berusaha juga maksudnya untuk mengampuni orang ini. Tapi akhirnya dalam dia proses pengampunan itu, dia dikasih mimpi sama Tuhan. Dia dikasih mimpi kalau dia dikunjungi sama orang ininya, dia langsung memang di dalam mimpi itu, dia mau marah sama orang ini, mau dabrak dia. Tapi dia dipegang sama temennya, sama suaminya. Jangan, dalam mimpi ya. Jangan, peperangan kita bukan darah dan daging, bukan dia, tapi dia ini dipengaruhi setan gitu kan. Jangan, kita doain dia, kata gitu. Jadi ini ada teman baik dan juga suaminya yang ngasih tahu dia. Akhirnya dia sadar. Akhirnya dalam mimpi itu dia berdoa untuk menengking roh yang ada di dalam orang ini. Di situ Tuhan kasih lihat. Dia keluar itu tengkorak, 2 tengkorak, terus sama satu lagi tengkorak yang berapi. Itu levelnya level apa orang ini, Pastor? Itu aja Pastor yang mau ditanya. Level orang yang kepahitan lah dia, yang memfitnah, ya kan? Kalau saya langsung bicara orang ini level itu, kita nanti sibuk lihat orang dosa ini level apa ya, ini bajunya hilang nggak ya, gitu ya kan? Yang kita sibuk itu kan diri sendiri. Nah, kalau orang itu sudah begitu, berarti orang itu orang yang dulunya luka hati dan membiarkan lukanya itu dibiarkan nggak tertutup, tidak membereskan, tidak melepaskan pengampunan, maka roh jahat itu menguasai dia. Tengkorak kan berbicara tentang roh kematian, makanya perkataan itu biasanya perkataan-perkataan dia itu membunuh harapan orang, membunuh iman orang, membunuh kepercayaan diri orang. Orang itu yang tadinya pede dekat dia jadi kehilangan pedenya karena dia itu suka menghina, membunuh karakter orang. Kalau ada seorang pelayanan itu dia akan ngomongin orang ini begini-begini supaya gereja-gereja tidak percaya sama dia, karena memang ada roh kematian yang dia bawa gitu loh. Jadi orang ini juga perlu dikasihani karena itu bukan dia, ya kan? Dia sudah dikuasai oleh roh jahat mengendalikan dia, tetapi karena dia tadinya membiarkan. Lah kalau seperti itu, kalau itu ya orang Kristen, berarti kenapa sampai dikuasai? Ya karena pakaiannya sudah nggak ada sama sekali sama dia, makanya roh jahat yang akhirnya menguasai dia, gitu loh. Jadi di dalam kehidupan kita, kenapa? Karena pakaian itu bicara tentang perlindungan. Makanya saya ajarkan sedikit tentang kita itu perlindungan kita selain pakaian. Kita juga ada tudung perlindungan Tuhan, seperti yang Tuhan lakukan kepada Ayub, ya kan? Ayub yang di situ iblis berkata, gimana Ayub nggak setia, orang kamu semua harta bendanya aja kamu pagari. Itu bicara tentang tudung Tuhan, belum lagi bicara tentang darah Yesus dan sebagainya, banyak berlapis-lapis. Nah, kalau orang itu sampai roh jahat itu menguasai, mengendalikan dia, ya dia dalam keadaan memang sudah nggak berpakaian, karena roh jahat itu sampai bisa menunggangi dia, menguasai dia. Dia harus bisa mengalami benar-benar lepas. Ya kita bisa doakan supaya itu lepas dulu kan, roh jahatnya itu kan, meninggalkan dia supaya kita bisa ajak ngomong. Supaya kita bisa ajak ngomong dia, supaya dia berani untuk melepaskan pengampunan. Tetapi selama dia tidak bisa melepaskan pengampunan, ya kuasa roh jahat itu akan pergi waktu kita usir, tetapi waktu kita nggak ada, ya akan balik lagi. Bahkan bisa 7 kali lebih jahat dari sebelumnya, karena dia tidak menutup dirinya, tidak menutup celah yang ada di dalam hatinya. Makanya perlu minta pengampunan Tuhan. Amin.
Gitu, Cik. Makasih, Cik Piha. Kemudian tolong tanya Pastor ayatnya tentang pengangkatan apa saja. Itu kalau kasih ayatnya sekarang jadi panjang. Nanti aja bicara tentang pengangkatan. Yang kalau khusus pengangkatan ada pengajaran sendiri ya. Next time saya akan kasih ayat-ayatnya. Kalau saya ada kesempatan di video YouTube saya juga akan bikin supaya cepat. Pastor tolong ke 1 SMP ke 5 terlambat untuk catatannya diulang. Pastor tolong ke 1 sampai ke 5. Oh, tak pikir SMP. Sebentar, Bu Esther mau tanya apa, Bu Esther? Iya, itu di ruang pesta kok bisa ada orang yang nggak pakai baju pesta? Gimana ya? Ke penyelundup atau gitu? Iya, penyelundup. Ya nggak tahu ya, itu kan penggambaran ya. Itu kan penggambaran yang ada di dunia sebenarnya. Yang ada di dunia tapi menggambarkan apa yang di surga. Itu menceritakan apa yang di dunia tapi menggambarkan apa yang di surga. Kalau di surga nggak akan ada yang bisa nyelonong ya kan. Tapi itu menggambarkan begini, ada orang kalau sudah nyelonong masuk, pada akhirnya ya dia tetap diikat dan dimasukkan ke dalam neraka kan, dilempar kan, dia dikatakan disitulah terdapat keretak dan ratap dan kertak gigi ya kan, tadi katakan begitu. Kenapa? Orang ini berarti orang itu sombong. Dia merasa dia sudah benar. Saya nggak butuh pengampunan. 1, saya sudah Kristen kok. Saya pasti bisa masuk kerajaan Allah. Nggak bisa. Kalau kamu dalam keadaan compang-camping, makanya kamu butuh minta pengampunan. Itu setiap hari. Kedua, ada orang-orang yang merasa, orang-orang yang tidak percaya Yesus, mereka merasa bahwa saya nggak butuh dengan pakaian pesta yang kamu sediakan. Pakaian pesta yang Tuhan sediakan adalah pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Tadi yang seperti yang kita buka di dalam firman Tuhan. Salah satunya adalah pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Tetapi orang ini merasa saya nggak butuh keselamatan dari Yesus. Saya sudah bisa benar kok. Padahal Alkitab berkata kebenaranmu, kesalehanmu itu seperti kain kotor. Kesalehan loh ya, bukan kejahatan. Kesalehan aja seperti kain kotor, apalagi dosanya. Makanya dikatakan kita ini dibenarkan, diselamatkan bukan karena perbuatan. Karena kalau perbuatan nggak bisa nyampe. Tetapi setelah kita selamat, kita harus mengerti, menghargai keselamatan dengan berbuat benar. Dengan apa? Kita itu tahu, satu hari nggak bisa nggak berbuat dosa. Makanya setiap hari kita merendahkan diri, kita butuh pengampunan. Setiap hari. Nah, itu. Begitu Bu Hester ya? Oke. Kasih. Makasih, mantap. Terus, terima kasih. Oh gini, terima kasih Tuhan malam ini sangat berkati. Amin, puji Tuhan. Yesus berkati. Pastor lebih lagi. Amin. Terima kasih doanya. Tolong Pastor ayatnya tentang, oh ya ini pengangkatan nanti ya. Saya akan bagikan sendiri. Kalau nggak di khotbah di Zoom, saya akan buat khotbahnya simple, ayat-ayatnya saja di YouTube. Shalom Pastor ke 1 sampai ke 5. 1 sampai ke 5 apa saja ya? Ibu ada di grup nggak Bu Rahmat? Kalau di grup nanti saya kirimkan di grup ayat-ayatnya. Pastor mau nanya. Pastor mau nanya. Iya, silakan. Pastor, maaf nih kalau kita saat teduhnya atau baca Alkitabnya bolong-bolong gimana Pastor? Apa jubah kita kotor? Jubah kotor itu bicara tentang masalah hati ya, hati yang nggak benar, keinginan dosa, ya kan? Hati yang dosa, bukan masalah tentang saya nggak baca. Tapi kalau nggak membaca Alkitab dan sebagainya itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita ini harus belajar, firman Tuhan katakan siapa menghormati aku akan kuhormati. Jadi bagaimana saudara itu memandang Tuhan itu prioritas, itu juga akan apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Apa yang saudara ukurkan, ya pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Waktu kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan membuat kita menjadi prioritas. Pada waktu, makanya baca Alkitab itu target utama bukan tentang mengerti, itu target kedua. Yang kedua targetnya adalah kesetiaan. Kesetiaan dan ketaatan. Jadi kita mulai setia, taat. Kan makanya banyak orang berkata gini, saya baca Alkitab nggak ngerti-ngerti. Ya sudah, nggak usah tentang ngertinya dulu. Tapi bagaimana target saudara adalah saya bisa setia, tidak bolong-bolong. Nah, itu targetnya. Nah, gitu. Oke, makasih Pastor. Ya. Sama-sama Ibu Desi. Sebentar, itu tadi ayat-ayatnya saya upload sebentar aja ya. Kasihan Ibu Rahmat. Dari ayat yang pertama sampai ke 5 ya. Banyak Ibu. Sebentar ya. Ayat pertama ini,
Wahyu 16 ayat 15 bisa difoto. Kemudian kedua, Yesaya 61 ayat 10. Kemudian Zakaria 3 ayat 1 sampai 5. Lalu Yuda 1 ayat 23. Wahyu 16 ayat 15. Ini sudah kelima ya. Oke, yang terakhir Wahyu 3 ayat 16 sampai 17. Oke? Oke, siapa lagi bertanya? Sudah tinggal 2 menit. Habis itu kita tutup. Siapa tadi mau bertanya tadi? Ada lagi? Nggak ada ya? Sudah? Ada yang bertanya? Kok jadi nggak ada yang tanya tadi? Ada satu tuh Pastor di chat yang baru. Oh, di chat. Pastor Firman Nisa, oke. Menjaga hati. Saya baru ikut malam ini. Oh, Ibu Rahmat baru ikut. Ya, salam kenal Ibu Rahmat. Amin. Kalau Ibu Rahmat mau ikut di grup, kasih nomor teleponnya di chat ya Bu ya, supaya saya masukkan ke grup. Kemudian apa ini? 2 menjaga minyak, menjaga pakaian, menjaga iman, berbuah. Yang 1 menjaga api. Yang pertama menjaga api. Pastor, saya ingin dimasukkan di dalam grup. Oke. Nanti tolong catat. Saya foto aja deh. Pertanyaan itu Pastor, bagaimana menjadi penyembah yang benar? Di chat ada yang belum dijawab. Pastor, saya mau tanya bagaimana menjadi penyembah yang benar. Penyembah benar, yang pertama kita menjadi percaya Yesus dulu, ya kan? Menjadi penyembah yang benar, sehingga kita itu menyembah karena kita sudah terima Yesus. Kalau karena terima Yesus, maka Roh Allah itu ada di dalam diri kita. Jadi penyembah yang benar, yang pertama itu ya kita nggak usah tentang benarnya kayak gimana ya. Yang nyembah aja dengan pujian penyembahan. Ya kan, baru yang kedua, penyembah yang benar adalah kita menjadikan diri kita ini adalah miliknya Yesus. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan hanya tujuannya menyenangkan Tuhan. Itu yang namanya kita menjadi penyembah. Makanya tidak semua orang jadi pendeta, tapi semua orang harus menjadi hambanya Tuhan. Hamba Tuhan itu berarti menyerahkan hidup kita itu menjadi milik Tuhan. Itulah sikap hati seorang penyembah. Segala sesuatu yang kita lakukan, saya harus menjaga hidup saya untuk tidak menjadi sandungan. Saya harus menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kehidupan seorang penyembah. Karena hidupnya adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Itulah penyembah yang benar. Selain kita memuji menyembah Tuhan, tetapi di level yang pertama, kita belum lagi ngomong tentang karakter dulu, adalah banyak memuji dan menyembah Tuhan. Kalau bisa berbahasa roh, banyak bahasa roh. Baru ikut malam ini Pastor, belum masuk grup. Mantap. Kalau mau masuk grup, saya harus tahu nomor teleponnya, atau bisa inbox saya nanti ya, di ID saya atau di Facebook saya. Ini dari Ceci atau Ibu Ceci, saya nggak tahu ini Ibu apa Cici panggilnya. Pastor Deborah, saya mau tanya tentang pengajaran bahwa penyembahan itu untuk menjaga urapan. Saya belajar dari pengajaran Benny Hinn harus terusan 21 hari supaya urapan itu mengalir dan overflow. Bahkan sebelum berdoa, Tuhan sudah menjawab. Jadi kalau kita gagal pujian penyembahan sehari, langsung bocor urapan itu. Benar nggak, Bu? Saya nggak tahu ya, saya belum mendengarkan tentang khotbah beliau itu seperti apa. Kalau saya nggak mendengarkan sendiri, saya nggak bisa menjelaskan. Tetapi mungkin maksudnya begini. Misalnya begini. Ini pada saat saudara ini lagi berjuang minta pengurapan, ya kan? Lagi berjuang, lagi minta urapan khusus misalnya. Sehingga saudara ini punya doa puasa 21 hari, ya kan? Nah, kalau begitu ya sudah komitmen di dalam 21 hari itu, ya kan? Ini kalau hal itu loh ya, saya nggak tahu apa yang dijelaskan sama Benny Hinn. Misalnya, saudara punya komitmen nih puasa Daniel 21 hari, terus bolong ya, namanya itu ya sudah bolong, ya kan? Kalau ada sesuatu yang saudara mau kejar, kan ada harga yang dibayar. Tetapi kalau saudara hanya untuk puasa, karena saudara ingin menjalin hubungan dengan Tuhan, nggak ada target tidak ada target tertentu, ya kadang-kadang bolong ya nggak apa-apa, nggak bicara doa atau tidak bicara tentang dosa atau tidak, tetapi kalau saudara punya target sesuatu,
misalnya Tuhan katakan 21 hari, ya jangan bolong. Kalau sudah bolong, ya berarti tadi itu nggak taat. Gitu loh. Itu. Kalau menjelaskan ini mungkin saya harus mendengarkan khotbahnya Benin dulu. Cuma saya kalau mendengarkan dalam bahasa Inggris bisa 1 tahun baru bisa selesai. Ya berbulan-bulan lah maksudnya ya. Karena saya bukan fasih bahasa Inggris, saudara. Saya fasihnya bahasa roh. Oke. Izin live, iya nggak apa-apa. Thanks, saya semuanya masuk. Ini juga harus difoto. Siapa namanya? Tanti tolong ya difotoin semua ini ya. Kalau yang tidak terfoto minta tolong ya untuk kasih nomor teleponnya ke inbox ke Facebook saya atau di IG saya. Siapa tahu nggak ke foto. Tak tolong. Ada salah satu yang potret siapa saja deh. Atau itu. Oke. Sudah mau selesai nih ya. Di Yohanes 4 penyembahan dalam roh dan kebenaran roh itu apa? Maksudnya bahasa roh bagaimana kalau oke, kalau itu bisa dijelaskan next time ya. Bu Rahmat, Bu ini telepon juga berkati. Thank you. Oke, kemudian yang terakhir yang lain tentang nomor-nomor telepon. Ya sudah. Oke, kalau gitu sebelum saya tutup saya foto ada deh. Saya nggak tahu Tanti sudah motor apa enggak. Foto apa? Itu yang di chat ini banyak yang minta foto nomor teleponnya Bu Tanti. Kayaknya Bu Tanti. Udah difoto, Pastor? Sudah difoto? Sudah. Oke. Udah, nanti aku kirim. Yes, ini. Oke, udah nggak ada. Sudah ya, sudah cukup ya. Next time kita akan lanjutkan lagi. Kalau masih ada pertanyaan bisa tanya di grup. Nanti saya akan jelaskan. Karena kasihan yang lain-lain nanti kemalaman. Oke. Kita tutup. Mari kita semuanya berdoa. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk rahasia-rahasia firman yang Kau sudah singkapkan kepada kami pada hari ini, sehingga kami tidak hanya menjadi orang Kristen yang agamawi, tetapi kami menjadi orang Kristen yang tahu kebenaran, kami tahu firman secara utuh, sehingga kami tidak jatuh, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak menjadi kecewa karena kami mendapatkan pengertian yang benar. Tuhan, urapi setiap kami masing-masing sehingga setiap firman yang kami terima benar-benar menjadi rema, benar-benar dapat kami alami, kami dapat paham sehingga kami dapat mengerjakan dalam kehidupan kami karena kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dan tambahkan banyak jiwa-jiwa untuk belajar bersama dengan kami karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang sangat mengubah banyak kehidupan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Makasih, Pastor. Makasih, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Pastor ya, God bless you. God bless you. Bye. Bye. Bye, we love you. Love you all juga Indonesia.